Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Andi selaku Kepala SD Kacipta Hanau dan Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SD Kacipta Hanau. Alhamdulillah, puji syukur pada pagi hari ini kita masih bisa berkumpul di ruangan ini untuk mendampingi saya dalam melakukan diseminasi budaya positif. Di sini saya Dwi Wahyuni Puspaningtyas, CGP Angkatan 10 Kabupaten Seruyan dari SD Kacipta Hanau. Nah, hari ini kita akan mendiseminasikan tentang budaya positif. Dari tahapan-tahapan baca yang sudah kita kemarin diskusikan, akan merumuskan pembiasaan positif atau budaya positif. Kegunaannya, untuk mewujudkan budaya positif diperlukan peran guru di dalam kelas atau disebut keyakinan kelas, serta guru menerapkan segitiga restitusi dalam menangani permasalahan siswa dengan memposisikan sebagai posisi kontrol manajer. Kemudian disiplin positif adalah sebuah bentuk penerapan disiplin tanpa kekerasan. Upaya mengkomunikasikan perilaku yang efektif antara orang tua dan siswa, mengajarkan anak untuk memahami konsekuensi dari perilaku mereka, mengajarkan anak tanggung jawab dan rasa hormat ketika berinteraksi dengan guru, orang tua, teman, dan lingkungannya. Posisi kontrol guru itu ada 5 menurut teori kontrol Dr. William Glasser. Berkesimpulan ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Kelima posisi kontrol tersebut adalah: yang pertama, posisi kontrol sebagai penghukum; yang kedua, pembuat rasa bersalah; yang ketiga, sebagai teman; yang keempat, sebagai pemantau; dan yang terakhir, sebagai manajer. Setelah itu, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasa, kebebasan, dan kesenangan. Selanjutnya dari budaya positif yaitu keyakinan kelas. Keyakinan yang dibuat hendaknya benar-benar bersumber dari kebutuhan siswa dalam membentuk budaya positif, menggali segala hal potensi positif untuk dijadikan landasan keyakinan kelas dan benar-benar dengan sadar diyakini bersama. Kalimat yang digunakan juga yang bersifat universal dan positif sehingga mudah diingat oleh siswa. Tujuan keyakinan kelas adalah: yang pertama, keterlibatan murid dalam membentuk keyakinan kelas untuk mencapai kelas impian dan pembelajaran yang efektif, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid, menciptakan komunikasi dua arah antara guru dan murid, membiasakan budaya dan disiplin positif. Kemudian segitiga restitusi. Di dalam segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, kemudian memvalidasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Oke, sekian dari saya. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau tanggapan dari diseminasi tentang budaya positif yang sudah saya sajikan. Terima kasih. Silakan menanggapi atau jika ada pertanyaan dari budaya positif yang akan kita kembangkan di sekolah kita, Bapak atau Ibu. Saya izin bertanya. Baik, terima kasih Bu Dwi selaku CGP Angkatan 10 Kabupaten Seruyan.
Mohon izin, saya ingin bertanya terkait budaya positif. Nah, kadang memang ini bagus begitu ya, terkait budaya positif itu bagus sekali jika bisa diterapkan di sekolah kita. Namun saya berpikir kadang ketika kita ingin menerapkan budaya positif ini, nanti itu kadang bisa berbenturan dengan karakter guru juga dengan karakter siswa yang ada di sekolah. Kadang kita sudah merencanakan atau merancang beberapa hal terkait apa yang akan kita lakukan, program-program apa yang akan kita rancang, tapi pada kenyataannya ketika itu dipraktikkan di lapangan itu berbenturan dengan siswa dan karakter guru itu sendiri. Nah, jadi bagaimana dengan hal-hal semacam itu? Bagaimana supaya program yang kita rancang ya itu sesuai atau efektif dan tepat sasaran di sekolah kita? Terima kasih. Oke, Pak Andi, saya akan menjawab. Di dalam pembuatan kebijakan atau membentuk budaya positif, yang pertama dilakukan tuh kita harus saling berkolaborasi pastinya. Jadi harus bersama-sama berkolaborasi. Setelah itu tahapannya itu ada tahapan bagja itu tadi. Jadi kita tentukan dulu mau membuat prakarsa perubahan apa. Setelah itu kita buat tahapan bagja bersama-sama secara berkolaborasi. Tapi memang di sini itu tidak bisa hanya satu atau dua orang yang bergerak, tetapi memang harus semuanya berkeyakinan dan beringin untuk berubah. Jadi harus semuanya itu berkolaborasi, membentuk sebuah prakarsa perubahan, kemudian tahapan-tahapannya ada melalui tahapan bagja. Jika nantinya ketika kita sudah menjalankan budaya positif yang akan kita lakukan, ada yang harus kita perbaiki, kita akan mereview lagi. Kira-kira apa yang harus diperbaiki atau apa yang kurang, apa yang harus dipertahankan, kemudian kita perbaiki dengan melalui bagja itu lagi, Bapak. Akhirnya akan menjadi sebuah kebiasaan. Seperti itu. Terima kasih. Tapi kuncinya memang satu, harus berkolaborasi dan bersinergi bahwa kita akan maju bersama-sama. Itu kata kuncinya. Karena di sini tidak bisa hanya satu atau dua orang saja yang bergerak, tapi memang harus bersama-sama, bukan lagi Bu Eka sebagai wakil kesiswaan, tapi tidak bisa, tapi harus seluruh warga sekolah SD Eka Cipta Hanau, seperti itu. Bapak Ibu yang lain, silakan untuk kita sharing hari ini. Jadi di sini tidak ada melihat siapa yang paling hebat di sini, siapa yang paling pintar di sini, tapi kita sama-sama sharing yang tujuannya untuk kemajuan SD Eka Cipta Hanau, khususnya di bagian budaya positifnya. Karena di sini saya merasakan beberapa kebiasaan itu sudah sangat baik. Seperti setelah sholat zuhur kita ada yang namanya tausiah, itu pembentukan karakternya seperti itu. Terus tanpa kita sadari sebenarnya di SDK Cipta Hanau itu sudah melakukan budaya positif di bagian restitusi, segitiga restitusi. Yang mana ketika ada permasalahan yang dihadapi oleh anak-anak, guru itu tidak langsung menjudge bahwa si anak itu nakal, tetapi ada treatmentnya dari menanyakan dulu, menstabilkan dulu, kemudian memvalidasinya, dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Dan untuk posisi kontrol guru, memang idealnya guru itu sebagai manajer. Tetapi di dalam proses itu pastikan kita melalui proses dulu dari penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Dan tidak seandainya saat ini saya sudah di posisi teman kayak gitu, nantinya di situasi tertentu saya bisa di posisi penghukum. Cuma yaitu tadi sesuai dengan disiplin positif, tidak dengan kekerasan. Sulitnya Mungkin penghukumnya keluarlah kata-kata tidak sempat kepada Pak Romi. Materinya apa kalau boleh tahu kemarin matematikanya?
Lingkaran, Pak. Besar, lingkaran kecil. Lingkaran, oke. Rumus menghitung luas lingkaran, materinya apa? Materinya itu menghitung luas Menghitung lingkaran. luas lingkaran. Kamu belum tahu rumusnya ya? Iya, saya kesulitan, Pak. Nah, tapi apapun itu, kamu harus sadar bahwa apa yang Bu Wida lakukan itu tetap salah karena terhadap guru sudah tidak sopan, apalagi berkata kotor, kasar ya. Nah, untuk masalah ketidaktahuan Bu Wida tentang materi lingkaran, sebelum pelajaran matematika biasanya Bu Wida ngapain dulu? Kalau sama Pak Romi, kami kalau masuk kelas menghafal perkalian, Pak. Menghafal perkalian. Senang menghafal perkalian. Kalau perkalian saya senang. Oh, seperti itu. Nah, mungkin sebelum Pak Romi masuk atau saat Pak Romi masuk, nah coba Ibu Wida itu bilang ke Pak Romi gimana kalau hafal-hafalan dulu biar kita happy, biar kita suasana di kelasnya biar semangat semua seperti itu ya, tidak ada lagi ketidaksopanan kata-kata kasar yang terucap oleh Bu Wida. Pak, Nah, kemudian setelah ini apakah Bu Wida akan melakukan kesalahan yang Bu Wida lakukan sekarang untuk kedepannya? depannya saya tidak akan mengulangi lagi dan saya akan menghormati semua guru di SD kita. Oke, tentunya setelah ini harus minta maaf terlebih dahulu kepada Pak Romi ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Mungkin seperti itu, Bu. Nah, ini satu lagi nih. Aduh. Selamat pagi Bu Eka. Pagi, Pak. Pak Asep lihat di TikTok kamu nih upload konten kok joget-joget kok yang tidak pakai kerudung. Itu benar kamu yang upload? Iya, Pak, benar. Itu akun saya. HP sendiri, HP orang tua? Kami sendiri. Kenapa kamu suka joget-joget? Viral sekarang. Ikuti siapa? Ada di video-video TikTok, Pak. Jadi pengen dilihat itu biar viral. Nah, terus ini Bapak lihat di profil TikTok kamu itu, kamu mencantumkan di bio ada nomor telepon. Itu nomor pribadi kamu. Iya, Pak. Kamu cantumkan juga di bio. Iya. Oh, begini. Bu Eka ini kan masih kelas 5. Ya, masih di bawah umur. Sebenarnya bukan Bapak melarang kamu main HP, bukan Bapak melarang kamu main TikTok. Tapi di dalam kita bermain sosial media itu ada koridor, ada batas-batas ya, tentang upload konten, tentang bagaimana kita komen ya, tentang bagaimana kita menyukai atau like video-video orang. Ada baiknya umur Bu Eka berapa sekarang? 12 tahun. 12 tahun. 12 tahun ini kan artinya belum dewasa ya. Belum dewasa. Apakah di umur 12 tahun apakah pantas seorang anak joget-joget terus memakai pakaian terbuka apalagi diupload ke sosial media? Itu tindakan yang benar atau salah sih? Sebenarnya tindakan yang salah, Pak. Oke, tindakan yang salah.
Nah, seperti yang Pak Asep bilang tadi, sesuaikan konten yang kamu upload dengan usia kamu ya nak. Konten itu banyak, misalkan kamu hari ini membantu orang tua bisa kamu upload, hari ini kamu vlog memasak, halo guys hari ini saya masak ini masak itu, halo guys saya bermain dengan ini dengan itu. Wah, itu kan bisa konten yang bagus ya. Terus setelah Asep tahu, kemudian sekarang Asep mau ambil alih, buka akun TikTokmu di sini, kita hapusin hal-hal yang salah tadi. Mau dihapus? Iya Pak. Nomor yang tercantum di bio juga nomor pribadi, Bapak hapus ya? Iya Pak. Oke. Terus setelah dihapus, apakah mau mengulangi uploadan yang sama seperti ini lagi? Tidak Pak, saya tidak akan mengulanginya lagi. Oke, baik. Nah, jangan kamu rusak masa depanmu dengan konten-konten yang salah ya nak ya. Cita-cita kamu apa? Cita-citanya jadi dokter Pak. Apalagi cita-cita buatnya jadi dokter ya. Jadi kalau cita-citanya jadi dokter tapi masa remajanya kamu melakukan hal-hal yang tidak penting loh ya, upload seperti itu. Gimana perasaan orang tuamu, gimana perasaan kamu sendiri nanti ya. Oke, sekarang ini dihapus, besok kita bahas lagi. Oke. Oke. Give applause. Ternyata Bapak Ibu guru di SDIK Cintamana sudah paham sekali tentang penerapan segitiga restitusi dan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang dihadapi siswa menggunakan segitiga restitusi. Nah, ini ada bapak-bapak juga yang mau maju untuk menyajikan segitiga restitusi. Silakan untuk Sir Robi dengan Pak Kanta. Tahu Mas Romi panggil ke sini Rama? Belum tahu, tadi cuma dipesan teman katanya suruh kesini. Iya. Romi sebagai wali kelas kemarin dapat kabar dari teman-teman, masih ingat apa yang terjadi di kelas kemarin? Kayaknya saya dituduh ambil uang. Nah, di sini Romi tidak mau menuduh Rama secara langsung nih. Romi meminta kejujuran dari Rama secara langsung, karena tidak ada orang lain yang tahu permasalahan ini, hanya Romi dan Rama saja terlebih dahulu. Tidak apa-apa. Romi tidak memaksa Rama untuk mengaku, tapi Romi tanya dulu, apa benar hal itu terjadi? Tadinya sih nggak mau Pak, tapi karena memang ada kesempatan dan saya juga kurang Pak uangnya buat jajan, ya saya ambil Pak. Kalau uangnya kurang ya? Iya Pak. Tidak apa-apa. Yang Rama sudah tunjukkan sekarang itu udah benar. Benarnya apa? Setiap orang pasti punya salah, ya. Bukan hanya Rama, Romi pun di sini juga pasti pernah buat salah. Tapi bagaimana belajar dari kesalahan tersebut? Kira-kira yang Rama lakukan kemarin itu benar apa salah? Salah. Salah. Kalau salah, kira-kira poin apa yang menjadi kesalahan Rama kemarin? Nah, poinnya kita tidak boleh mengambil Kemarin Ya. kita buat apa itu? kesepakatan kelas. Kita buat kesepakatan kelas. Ada tidak kesepakatan kelas yang dilanggar di situ? Ada Pak. Kira-kira poin yang mana dari kesepakatan kelas yang kita langgar kemarin? Yang menghargai teman dan juga apalagi Pak saya lupa Pak. Menghargai dan menghormati teman. Dengan mengambil barang orang lain, berarti benar Rama tidak menghargai barang milik orang lain. Sampai tanya lagi nih, masih boleh ya? Boleh Pak. Oke, memangnya Rama ambil itu karena senang apa bagaimana dengan barang ini?
Karena bukan karena senang, tapi memang karena butuh, Pak. Butuh dengan barang itu. Iya. Nah, kalau misalkan butuh dengan barang itu, ada tidak cara lain yang bisa Rama lakukan selain mengambil barang tersebut tanpa seizin yang punya? Ya harusnya minta izin dulu, Pak. Minta izin dulu. Benar itu. Terus kenapa kemarin tidak minta izin? Karena nggak ada orangnya. Karena tidak ada orangnya. Sekarang Serami tanya lagi, kalau ngambil barang tidak ada orangnya boleh tidak? Nggak boleh. Tidak boleh ya? Ya, Oke, tidak boleh. Berarti dari sekarang udah paham. Itu boleh atau tidak boleh? tidak boleh. Kalau besok dilakukan lagi, berarti benar apa tidak? Tidak. Tidak. Apa bisa janji besok bakal tidak dilakukan lagi? Ya Pak, janji Pak. Janji yang pertama. Berarti dari keyakinan kelas, yang poin menghargai dan menghormati orang lain ataupun barang orang lain, ini harus kembali ditegakkan oleh Rama ya. Iya Pak. Iya. Caranya yang pertama tadi adalah Serami dengar Rama bilang tadi karena butuh ya dengan barang Iya itu. Pak. Butuh dengan barang itu berarti apa ada cara lain tadi selain butuh tanpa mengambil barang orang lain? Kira-kira apa yang bisa Rama lakukan? Misalkan nih Serami dengar kemarin tip X ya kasusnya ya. Iya. Tip X-nya diambil tanpa melakukan pengambilan barang tanpa izin orang lain. Apa yang bisa Rama lakukan supaya barang itu tidak diambil Rama tanpa sepengetahuan temannya seperti itu? Ya, saya harus mendapatkan barang Pak. Misalnya saya nabung dari uang jajan buat beli barang. Itu bisa. Nah, bisa nabung ya. Mudah-mudahan Pak. Nabung benar tadi. Jawaban Rama benar, harus nabung. Kalau misalkan nih gagal di nabung, ada tidak cara yang lain? Minta sama orang tua. Itu benar. Ada dua nih alternatif solusi yang langsung dari Rama. Yang pertama, ada uang jajan berarti kan? Iya Pak. Nah, dari uang jajan seperti yang Rama udah sebutkan tadi bisa ditabung separuh ya, atau tidak. Solusi yang kedua yaitu Minta sama orang tua. minta dengan orang tua. Kalau nabung minta orang tua sudah cukup, barangnya kebeli apa tidak? Kebeli. Terbeli. Kalau barangnya sudah terbeli, kedepannya bakal bisa ngambil barang orang lain tidak? Enggak Pak. Tidak. Berarti tipe X kasus seperti itu bisa terulang lagi tidak? Tidak. Nah, dari konsultasi hari ini, diskusi antara Serami dengan Rama berarti dapat solusi tidak? Iya Pak. Nah, solusinya apa tadi? Jadi solusinya saya harus menabung atau meminta kepada orang tua untuk kembalikan barang yang saya inginkan. Oke, pilih salah satu dari dua alternatif solusi Iya tersebut. Pak. Iya, dari sini Serama mau minta tanggung jawab dari Rama untuk solusi yang tadi. Ada dua potensi solusinya, Iya. agar supaya orang lain tidak Dirugikan Pak. dirugikan, khususnya teman-temannya di kelas. Langkah selanjutnya adalah berani mengakui kesalahan di depan teman-teman. Apa Rama besok berani bertemu dengan Eka? Berani Pak. Iya, berarti kalau ketemu dengan Eka, apa yang dilakukan? Minta maaf Pak Atas apa? atas yang saya lakukan, sudah mengambil feedbacknya Pak. Benar. Bertanggung jawab itu poinnya. Terus keyakinan kelas yang tadi menghargai dan menghormati orang lain juga bakal dipenuhi kembali. Iya, Seperti itu ya. Bisa dipahami dengan hari ini? Bisa Pak. Iya. Atas kejujuran dan tekad dari Rama, Serami ucapkan terima kasih ya Nak ya. Sama-sama Pak, saya juga minta maaf Pak. Iya, Rama hebat. Kedepannya kasus ini semoga tidak terulang lagi, dan cara yang tadi Rama utarakan ke Serami besok langsung diterapkan. Mulai menabung. Oke, dua cara ya, menabung dan meminta orang tua. Kalau gitu Rama bisa kembali lagi ke kelasnya, atau ada pertanyaan? Enggak Pak. Tidak ada, jelas ya? Iya Pak. Dia kembali ke kelasnya, dan jam istirahat nanti boleh ketemu dengan Eka. Langsung utarakan apa yang tadi Rama mau sampaikan ke Eka atas kejadian kemarin ya Dayang. Terima kasih Serami dengan Pak Kakak, luar biasa sekali dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Rama dengan cara menggunakan segitiga restitusi.
Dari sini mungkin ada pertanyaan atau tanggapan lagi dari Bapak Ibu. Iya, Bu Wida. Cek. Ya, terima kasih Bu atas kesempatannya. Tadi sudah dipraktikkan segitiga restitusi 2 kali. Setidaknya di sini saya pribadi mendapatkan gambaran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan terhadap berbagai kasus di sekolah yang sering kita jumpai. Nah, ini berdasarkan pengalaman saya yang menjadi wali kelas 6. Tadi dipraktikkan salah satu kasus yang Pak Kanta dan Pak Romi tadi praktikkan, itu sebenarnya ada di kelas saya. Jadi ada salah satu siswa yang memang bolak-balik yang sering saya lakukan bimbingan terhadap siswa tersebut, yang mana pola kesalahannya itu sama saja. Jadi sedikit cerita, satu siswa ini sering mengambil hak orang lain yang bukan haknya, seperti itu. Dan kejadian ini tidak hanya satu kali di kelas saya. Di kelas saya, kelas 6 sekarang itu sudah berkali-kali, seperti yang sudah kita ketahui. Belum lagi di kelas sebelumnya, sebelum anak ini naik ke kelas 6 sudah sering sekali melakukan hal yang sama. Yang saya lakukan untuk di kelas saya sudah pernah melakukan kelima posisi kontrol itu, Ibu. Pernah jadi penghukum, pernah jadi pembuat rasa bersalah, pernah jadi teman, pernah jadi pemantau, pernah jadi manajer. Nah, namun kenyataannya anak ini masih saja melakukan hal yang sama, baik di sekolah maupun di lingkungan tempat anak ini tinggal, di lingkungan pondok, seperti itu. Jadi kalau ini kita sharing, kira-kira harus menggunakan cara apa lagi untuk membantu anak ini agar benar-benar sadar atas apa yang dia lakukan itu salah, seperti itu. Karena seringkali kita memberikan berbagai treatment sesuai dengan posisi kontrol seperti ini, menurut saya masih saja dilakukan anak tersebut. Jadi mungkin kalau kedepannya ada lagi terjadi hal yang serupa seperti anak ini tadi, bagaimana lagi sikap kita sebagai guru, seperti itu. Kebetulan anak yang bersangkutan sudah dinyatakan lulus. Itu saja. Kontrol sudah dilakukan, ternyata masih ada permasalahan yang memang dari siswanya. Give applause untuk Bu Wida, wali kelas hebat ini. Jadi seandainya kita sebagai guru sudah berusaha memposisikan sebagai 5 posisi kontrol dan sudah melaksanakan segitiga restitusi, maka mungkin kita bisa berkolaborasi dengan orang tua siswa. Jadi di sekolah ada pemantauan dari kita. Yang pertama pasti kan ada treatment ya, tidak langsung kita itu menjudge anak kayak gitu. Pasti yang seperti yang Bu Wida lakukan sudah melalui beberapa tahap, ternyata memang dari anaknya sendiri yang belum bisa berubah seperti itu. Jadi dari Bu Wida melakukan konseling, ternyata masih ada kesalahan atau perbuatan yang dia lakukan. Jadi kita bisa berkolaborasi dengan orang tua. Seperti itu. Jadi kita bisa home visit nantinya seandainya di kelas kita ada masalah yang si anak ini sudah kita perlakukan, sudah kita treatment, ternyata masih saja diulangi, sudah sesuai dengan prosedur yang kita lakukan, ternyata masih diulangi saja. Kita bisa nanti prakasa perubahannya mungkin bisa ditambahi jika ada anak-anak yang bermasalah seperti itu, kita bisa melakukan home visit. Kita datangi dulu ke rumahnya, kita bertemu dengan orang tuanya, kita mengkomunikasikan apa yang terjadi dengan anaknya di sekolah, seperti itu. Nantinya setelah terjadi home visit itu, kita buat seperti kesepakatan bahwa di rumah adalah minta tolong tugas dari orang tua, seperti itu. Pasti alasan orang tua, apalagi kita yang kerja di pondok, di perkebunan kelapa sawit, adalah
Saya sudah capek karena kerja dari sore, seperti itu ya Bu. Itu permasalahan yang kita hadapi berada di perkebunan kelapa sawit. Tapi kita harus tetap menekankan bahwa anak itu ada posisi di mana dia membutuhkan pengawasan dari orang tua. Jadi posisi kita ketika di sekolah kita adalah sebagai orang tua kedua atau memantau juga setelah diberi treatment, ternyata masih diulangi, kita tetap memantau, tetap melihat apakah ada perubahan. Nanti di rumah kita berkolaborasi dengan orang tuanya untuk sama-sama bagaimana merubah sikap dari anak ini sehingga tidak melakukan kesalahan yang sama. Terima kasih Bu Wida. Ya, sama-sama Bu Dwi, terima kasih, sangat membantu sekali. Jadi kedepannya solusi tersebut bisa saya pakai. Jadi selain memberikan treatment atau bimbingan kepada anak, saya akan coba berkomunikasi dengan orang tua. Terima kasih banyak Bu Dwi. Terima kasih Bapak Ibu. Kiranya ada tanggapan atau pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, terima kasih untuk diseminasi hari ini. Semoga kedepannya SDIK Ciptahanau semakin bagus, semakin jaya, semakin maju dalam meningkatkan budaya positif dan karakter dari anak-anak kita. Terima kasih, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.